masuk. Waalaikumsalam. Baiklah, selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Baiklah, perkenalkan nama saya Abdurrahman Bagus Saputra. Terima kasih sudah datang pada pagi hari ini. Di sesi ini kita akan membicarakan apa yang kamu rasakan dan mencari tahu jalan keluar bersama-sama ya. Apakah kamu siap? Siap Pak. Baiklah, pada sesi konseling ini tidak perlu khawatir untuk hal apapun karena di sini kami punya beberapa asas dan salah satunya asas kerahasiaan ya. Jadi tidak perlu khawatir jika omongan ini bakal tersebar luas kemana-mana. Baiklah, bisa kamu ceritakan lebih banyak tentang perasaanmu setelah melihat nilai ujianmu? Saya merasa kecewa Pak, saya sudah belajar tetapi ternyata hasilnya tetap jelek. Apakah ini yang pertama kali terlintas di pikiranmu saat melihat nilai itu? Saya langsung berpikir kalau saya ini bodoh. Apa kamu membandingkan dirimu dengan teman-temanmu setelah itu? Iya Pak, saya melihat banyak teman-teman saya lebih bagus nilainya daripada saya. Oke, apakah hal itu bisa membuat kamu semakin rendah diri begitu? Betul Pak. Baiklah, apa yang biasanya membuat kamu apa yang membuatmu menilai dirimu itu bodoh hanya karena hasil nilai ujian ini? Karena saya merasa sudah berusaha tapi hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Jadi saya merasa tidak punya kemampuan. Nah, apakah kamu pernah punya pengalaman ya sebelumnya di mana kamu berhasil dalam pelajaran lain? Ada sih Pak, waktu tugas kelompok biasanya saya menjelaskan materi dengan baik ke teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kamu itu punya kemampuan ya, hanya saja dalam ujian kemarin belum tentu belum maksimal. Ya mungkin begitu Pak. Jadi yang membuatmu paling tertekan itu bukan hanya nilai, tapi juga kekhawatiran terhadap kekecewaan orang tua, benar begitu? Iya Pak, itu yang paling berat bagi saya. Kamu takut ya dianggap tidak bisa membanggakan mereka, gitu, atau membuat mereka kecewa? Iya Pak, saya ingin membuat mereka bangga kepada saya. Baiklah, saya mendengar bahwa kamu merasa belajar sudah keras, tapi hasilnya tidak sesuai dengan hal yang membuatmu apa sih? Gus pakai bahasamu aja Gus. Oh ya, aku nggak bisa aja malah lari aku bahasa aku dewi. Pelan-pelan aja, tapi pakai bahasa kamu, jangan pokok-pokok itu kamu malah kayak baca. Emang itu apa? Enggak, emang itu nggak tanya apa? Baiklah, setelah mendengar cerita kamu, Ulang lagi. Kalau nggak diam dulu aja Gus, diam dulu baru mulai. yang nomor 5 refleksi. Baiklah, setelah mendengar cerita kamu, saya lihat kamu sudah belajar dengan keras ya, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan hal yang kamu harapkan. Jadi kamu berpikir bahwa kamu tidak berharga di mata orang tua, itu membuatmu kehilangan semangat belajar, begitu? Betul sekali Pak. Nah, kamu bilang kehilangan semangat belajar ya. Apakah maksudnya kamu jadi enggan untuk membuka buku atau menunda pelajaran atau ingin belajar lagi gitu? Iya Pak, saya jadi malas belajar, sering bermain HP. Kalau lihat buku, saya langsung tidak tertarik Pak. Baik, kalau begitu bagaimana dengan pola belajarmu sebelum ujian kemarin? Apakah ada hambatan atau halangan gitu? Saya belajar sendiri Pak, tapi sering bingung karena tidak paham materinya. Sebelumnya apakah kamu sudah mencoba bertanya ke teman atau guru gitu, atau bisa bertanya ke orang tua? Tidak Bu, saya melakukan. Tidak Bu, tidak.
Kalau begitu, bagaimana dengan pola belajarmu sebelum ujian kemarin? Gini, jadi kamu menyimpan sendiri kesulitanmu dulu. Beban mana, Pit? Kan kamu bisa, kalau kamu mencoba bertanya ke guru atau teman, dia kan jawab. Nah, kamu Oh, berarti apa kamu coba bertanya ke guru yang menyampaikan? Sebelumnya, apakah kamu sudah mencoba bertanya ke guru atau teman sebelum ujian? tidak, Pak. Saya malu kalau dianggap tidak bisa. Jadi kamu menyimpannya sendiri, kesulitan sendiri ya, karena takut dianggap tidak bisa gitu. Betul, Pak. Saya menyimpan untuk diri sendiri. Nah, sebenarnya menyimpan sendiri beban itu tuh memang berat. Padahal salah satu cara belajar yang baik adalah dengan bertanya dan kesulitan. Itu bisa membuatmu menjadi lebih mudah paham. Bagaimana menurutmu kalau kita coba membuat strategi belajar baru dengan melibatkan teman atau guru? Baik, Pak. Saya rasa itu bisa membantu, walaupun saya harus belajar berani bertanya. Nah, misalnya nih ya, nilai ujianmu meningkat sedikit demi sedikit, meski tidak langsung sempurna. Nah, apakah kamu masih bisa merasa termotivasi gitu untuk terus mencoba? Masih bisa, Pak. Masih bisa ya? Masih. Bagaimana jika orang tuamu melihat bahwa kamu sudah berusaha keras meski belum sempurna? Apakah yang akan mereka rasakan menurutmu? Yang mereka rasakan pasti akan kecewa ya, Pak. Karena hasil saya itu tidak memuaskan. Nah, itu berarti yang terpenting bukan hanya Mungkin ya, Pak, kalau ada perkembangan sedikit saja, saya akan lebih bersemangat. Jadi bagaimana jika orang tuamu melihat bahwa kamu sudah berusaha keras gitu ya, meski belum sempurna, apakah yang akan mereka rasakan menurutmu? Mungkin mereka akan tetap bangga kalau saya mau berusaha. Nah, itu berarti yang terpenting bukan hanya hasil, tetapi juga proses dan usaha kamu yang kamu jalani. Itu juga bisa membuat orang tua kamu bangga, walaupun hasilnya tidak sempurna. Jadi sebenarnya kamu ingin terus berusaha, tapi kamu merasa butuh dukungan dan strategi belajar yang lebih baik, gitu kan? Betul, Pak. Baiklah, mari kita buat rencana ya, rencana sederhana. Misalnya, setiap hari kamu belajar 1 jam dengan konsisten. Lalu, kalau ada yang tidak dimengerti, coba kamu catat untuk ditanyakan kepada guru atau teman. Apakah tahu mereka bisa membantu? Apakah bisa dicoba? Bisa, Pak. Bagus. Kita juga bisa, setelah itu kamu juga bisa melakukan evaluasi bersama di pertemuan berikutnya. Jadi kamu tidak sendiri dalam proses ini. Saya juga bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi ya. Baik, hari ini kita sudahi pembicaraan. Baik ya, hari ini kita sudah membicarakan tentang perasaanmu, penyebab semangatmu hilang, dan juga membuat rencana untuk minggu ke depan. Ingat ya, bahwa kegagalan itu bukanlah akhir, tapi juga langkah untuk belajar lebih baik lagi. Terima kasih karena sudah terbuka buat hari ini. Ya. Aduh, akhiri gitu loh, Gus. Baik, baiklah, sama-sama. Baiklah, sampai di sini dulu ya sesi konseling kita. Kita akhiri sampai sini. Kita lanjutkan untuk pertemuan ke depan. Jika ada hal yang ditanyakan, bisa hubungi saya lagi ya. Baik, Pak. Baiklah, terima kasih atas pertemuannya. Terima kasih, Pak. Iya. Hati-hati ya di jalan.